Shalom YNC, Heroes dan Teens di seluruh Indonesia. Welcome to Christmas Celebration Roadshow. Dan saat ini kita akan merayakan Natal bersama dengan Heroes Malang. Selamat beribadah, Yesua Masya. Bless you. Welcome to YAS New Generation Christmas Celebration. I am here. Worshipper, stand by. Musician, stand by. Rampak, stand by. Preacher, stand by. All multimedia, stand by. Lighting, stand by. 5, 4, 3, 2, 1. They told me ba-rum-ba-bum-bum, a newborn king to see, ba-rum-ba-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-ba-bum-bum, to lay before the King, ba-rum-ba-bum-bum, rum-ba-bum-bum.
angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, the King has come. Yes, Lord, we greet Thee, born this happy morning, Jesus. To Him be the glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hallelujah. Oh, the King has come. Hallelujah. Hallelujah. Oh, the King has come. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kasih-Mu, buat karya-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sebentar Kau yang tuntun kami dengan firman-Mu, biar apa yang disampaikan itu cuma dari isi hati-Mu saja. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap buat dengarkan firman, sama-sama katakan amin. Wow, Shalom Heroes and Teens, dimanapun kalian berada, aku percaya kalian dalam kondisi yang sukacita, sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Ada amin? Amin. Oke, hari ini aku bawakan judul 24/7. Mungkin teman-teman ada yang sudah paham dari awal baca 24/7 di poster ibadah, atau mungkin ada yang bingung, maksudnya apa 24/7? Nah, sebelum pandemi atau mungkin sekarang, kita sering banget di jalan, mungkin kita lagi nyetir atau kita lagi naik kendaraan, kita mungkin ada baca di pinggir jalan ada tulisan buka 24/7 atau tulisannya open 24/7. Biasanya kita temukan di mana? Ya, biasanya kita temukan di tempat makanan cepat saji, kayak di fast food yang namanya tit. Oke, aku nggak akan sebut karena aku nggak di-endorse. Jadi kita sering menemukan tulisan itu. Entah dimanapun kita pergi, kita sering menemukan tulisan itu, 24/7. Nah, sebenarnya apa arti dari 24/7? Jadi 24 itu adalah 24 jam, yang menandakan satu hari itu ada 24 jam. Dan 7 itu menandakan 7 hari, jadi dalam seminggu ada 7 hari. Jadi 24 jam per 7 itu artinya adalah tempat itu atau restoran itu, tempat makan itu dia buka sepanjang waktu, yaitu selama 24 jam, selama 7 hari, 7 hari, 7 hari, dan berkelanjutan selanjutnya. Jadi dengan kata lain, tempat makan itu nggak ada liburnya, nggak ada tutupnya, karena dia selalu buka selama 24 jam. Nah, mungkin tempat makan itu jadi penyelamat kalian ketika kalian mungkin malam-malam habis belajar, mungkin kalian insomnia, nggak bisa tidur, atau kalian habis push rank, kalian tiba-tiba tengah malam lapar, yang menyelamatkan kalian ya tempat makan itu, yang selalu buka 24 jam. Atau mungkin kalian malam sudah tidur, terus paginya kalian bangun dengan kondisi lapar, itu masih jam 4 pagi, yang kalian lakukan apa? Kalian pasti pesan di tempat yang buka. Dan yang buka yang mana? Yang 24 jam itu, yang tempat makan yang 24 jam per 7.
Nah, jadi kita nggak perlu bingung karena ada sesuatu yang bisa kita andalkan. Ada tempat makan yang bisa kita andalkan. Nah, hari ini yang aku mau sampaikan adalah nggak cuma tempat makan itu yang bisa buka 24 jam per 7. Tapi ada satu pribadi yang selalu ada buat kita selama 24 per 7. Ya, aku yakin kalian tahu namanya. Siapa? Yesus. Dia adalah satu-satunya pribadi yang ada buat kita 24 per 7. Bahkan tempat fast food itu pun kalah. Karena kan di situ mereka pasti pekerjanya ada shiftnya. Ada yang shift pagi, terus malam mungkin mereka istirahat, besok pagi mereka kerja lagi. Sedangkan Bapak kita, itu dia selalu standby selama 24 per 7. Wow, menurutku itu keren banget. Nah, hari ini aku mau sampaikan ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu adalah Yesus itu adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Aku mau ulangi sekali lagi, teman-teman boleh ngomong sama aku, kita sama-sama katakan, Yesus itu adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Kita buka di Yohanes 14 ayat ke-6. Ayat ini keren banget, di sini dikatakan, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Di sini dikatakan kalau Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong kalau akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi lewat ayat ini dikatakan kalau Yesus itu cuma satu-satunya jalan supaya kita bisa sampai ke Bapa. Dengan kata lain, Yesus itu adalah satu-satunya jalan, bukan salah satunya jalan. Yesus itu adalah satu-satunya jalan keluarmu, bukan salah satunya. Yesus itu adalah satu-satunya solusimu, bukan salah satunya. Dan yang aku mau sampaikan adalah Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang bisa kalian andalkan, bukan satu-satunya. Karena di ayat ini bilang kalau Yesus atau aku itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya jalan, Yesus itu adalah satu-satunya kebenaran, dan Yesus itu adalah satu-satunya hidup. Jadi di luar itu ya nggak bisa. Nggak ada jalan di luar Yesus. Dengan kata lain, nggak ada kebenaran di luar Yesus. Dan nggak ada kehidupan itu di luar Yesus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, aku mau katakan kalau Yesus itu satu-satunya, bukan salah satunya. Entah apapun yang lagi kalian alami hari-hari ini, mungkin kalian lagi khawatir akan sesuatu hal, kalian bingung, masalahku kok gak ada jalan keluarnya ya? Aku mau bilang, Yesus itu satu-satunya, bukan salah satunya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, itu adalah Yesus itu cukup. Kita mau sama-sama katakan 1, 2, 3. Yesus itu cukup. Kita sering banget menyanyikan lagu ini mungkin di youth kita, di Heroes, di Teens, atau mungkin di ibadah raya. Kita sering nyanyikan lagu ini. Di lagu ini dikatakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Di sini dikatakan Christ is enough for me. Everything I need is in you. Nah, pertanyaanku, apakah benar Christ itu enough di dalam hidupmu? Apakah benar kalau Yesus yang hidup dalam dirimu itu udah cukup? Seringkali kita ngerasa kalau hidup kita itu kurang, dan kurang. Kita mungkin ngerasa, oh hidupku itu cukup kalau aku punya rumah yang gede. Oh hidupku ini cukup kalau aku punya mobil yang mewah, aku punya uang yang banyak. Oh hidupku ini cukup kalau aku punya pacar yang ganteng, yang cantik. Atau mungkin ada yang ngerasa, oh hidupku ini cukup kalau aku bisa belanja tanpa aku bisa lihat price tag. Kita selalu ngerasa kurang. Kita ngerasa kayak
kita baru bisa ngerasa cukup kalau ada sesuatu pencapaian yang bisa kita dapetin. Padahal mungkin setiap minggu kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan kalau ya Kristus tuh cukup buat aku. Tapi di kenyataannya, apakah itu benar cukup dalam hidupmu? Yang aku mau katakan malam hari ini adalah Christ is enough. Yesus itu cukup di dalam hidupmu, di dalam hidupku. Yesus yang adalah sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber damai, sumber berkat, itu tinggal di dalam dirimu. So, Christ is enough. Yesus itu cukup di dalam hidupmu. Mari kita buka sama-sama di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di sini aku bacakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Di sini A-nya besar, yaitu menandakan Yesus. Yesus bilang, aku datang. Yesus datang itu supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Cuma Yesus yang tahu persis cara untuk memberkati kamu. Dan cuma Yesus yang tahu persis cara buat menolong kamu di hari-hari ini. Bukan berarti kita akhirnya jadi males-malesan, oh iya, Yesus tuh cukup kok dalam hidupku, berarti aku gak usah bekerja ya. Oh, aku gak usah kuliah dengan baik. Oh, aku gak usah sekolah yang baik. Oh, pelayananku biar aja, yang penting jalan. Bukan, justru karena Yesus tinggal di dalam dirimu, kamu tahu hidupmu itu gak akan sama kayak sebelumnya. Justru karena kamu tahu ada Yesus yang hidup dalam dirimu, kamu tahu kamu punya kekuatan yang lebih, kamu punya sumber kekuatan dalam dirimu. Kamu gak akan jalani hidupmu dengan biasa aja. Karena anugerah bukan bikin orang jadi males, tapi justru karena anugerah, karena kita udah dapat anugerah, justru bikin kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita bekerja jauh lebih baik, kita pelayanan jauh lebih baik, kita sekolah jauh lebih baik. Kita melakukan segala sesuatu jauh lebih baik. So, apa yang lagi kamu hadapin hari-hari ini? Mungkin kamu lagi bingung, mungkin kamu lagi stres, kenapa pandemi ini gak selesai-selesai? Bahkan mungkin ada varian baru yang muncul, yang bikin kita kayak, aduh Tuhan jangan sampai lockdown lagi. Aduh Tuhan. Mungkin ada banyak kekhawatiran hari-hari ini. Tapi malam hari ini, aku mau setiap anak-anak heroes, anak-anak teens dimanapun kalian berada, kita mau perkatakan ke diri kita, kalau Yesus itu satu-satunya, bukan salah satunya. Dan Yesus itu cukup di dalam hidupku. Kita mau perkatakan kalau, ya, aku punya Yesus dan itu cukup. Aku punya Yesus yang satu-satunya, bukan salah satunya dalam hidupku. Dan teman-teman, dimanapun kalian berada saat ini, aku mau bilang, Yesus itu ada buat kamu. Entah kekhawatiran apa yang lagi kamu hadapin hari-hari ini, Yesus itu ada buat kamu. Kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melangkah, Yesus itu ada buat kamu. Mungkin kamu ngerasa, gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang bisa ngerti kondisiku, bahkan orang tuaku pun, sahabatku, bahkan pacarku pun gak ada yang bisa ngerti aku. Aku mau bilang, ada satu pribadi yang selalu mau deket sama kamu, yang selalu ngertiin kamu, yang selalu ada buat kamu dan selalu bisa kamu andalkan. Dan Yesus itu ada buat kamu. Kayak judul kita hari ini 24/7. Ya, Yesus itu selalu ada buat kita 24/7. Bahkan saat kita tidur, di Bible dikatakan bahkan saat kita tidur pun Tuhan memberkati kita. Wow, betapa kerennya itu. Jadi, apa yang jadi kekhawatiranmu hari-hari ini? Apa yang jadi kebingunganmu hari-hari ini? Mungkin kamu ngerasa sendiri, kamu ngerasa kesepian. Bilang sama dirimu kalau, ya, Yesus ini ada kok buat aku. Yang aku mau sampaikan hari ini adalah Yesus itu ada buat kamu. Kita buka sama-sama di ayat terakhir, Yesaya 46 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, bahkan sampai masa tuamu, aku adalah Dia. Dan sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong.
Aku telah melakukannya, dan aku akan menanggung, dan aku akan menggendong, dan akan menyelamatkan kamu. Di sini dikatakan bahkan sampai masa tuamu. Teman-teman di sini kan teman-teman yang muda, mungkin ya sekitar umur belasan sampai 20-an tahun. Kita tua masih butuh berapa waktu lagi? Masih 50 tahun lagi, 60 tahun lagi mungkin. Di sini dikatakan bahkan sampai masa tuamu, aku adalah Dia, dan sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya, yang menandakan kalau Tuhan Yesus itu sudah melakukan itu dan akan menanggung. Berarti Dia sudah melakukan dan akan melanjutkannya terus, dan terus. So, kalau kamu tahu kebenarannya, kenapa kamu masih khawatir? Kalau kamu tahu kebenarannya, kenapa kamu masih khawatir? Kenapa kamu masih bingung sama masa depanmu, sama keluargamu, sama apa yang kamu lakukan hari-hari ini mungkin? Jadi, buat aku, Yesus itu adalah sahabat terbaikku. Kenapa? Karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang bisa aku andalkan. Aku bisa cerita kapanpun, dimanapun. Aku bisa terus sama Dia. Aku pengen deket sama Dia. Dan Yesus itu adalah Bapa terbaik, Papa terbaikku. Papa yang selalu jagain aku, yang selalu backup aku ketika aku jatuh, yang selalu jagain aku. Dan Dia adalah pribadi terbaik di hidupku. Dan aku yakin teman-teman juga pasti ngerasain hal yang sama. So, mari sama-sama kita katakan kalau Yesus itu adalah sahabat terbaikku, Bapa terbaikku, pribadi terbaik di dalam hidupku. Kita katakan sekali lagi, Yesus itu adalah sahabat terbaikku, Bapa terbaikku, dan pribadi terbaik di dalam hidupku. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat firman yang sudah dibawakan hari ini. Kami percaya apapun yang ditabur itu gak akan kembali dengan sia-sia. Malam hari ini kami kembali diingatkan kalau Yesus itu cuma satu-satunya, bukan salah satunya. Yesus itu satu-satunya jalan keluar kami, bukan salah satunya. Dan Yesus itu cukup di dalam hidup kami. Thank you Tuhan Yesus, thank you. Kami percaya Engkau yang terus lanjutkan karya-Mu dalam kehidupan setiap kami. Engkau yang pakai setiap anak-anak-Mu untuk jadi berkat, dan biarlah lewat kehidupan kami hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Jesus bless you. Holy
I pray for the slave is a brother, and in his name all the praise in salty, sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all we now praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore on your knees. Oh, hear the end of voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night
Wow, keren banget. Aku yakin setiap teman-teman di sini terberkati dengan ibadah hari ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita terima berkat. Bapak mengucap syukur buat ibadah kami hari ini, ibadah yang mendatangkan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini kami anak-anakmu mengangkat tangan kami. Dan Heroes dan Teens, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Yahweh dan dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya penyertaan Roh Kudus yang terus menyertai kita dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat yang terbaik, sama-sama katakan Amin. Jesus bless you.